Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali secara virtual dalam acara pelatihan sertifikasi PLC SCADA sesi ketiga pada malam hari ini. Saya, Talita Shipailona, merasa sangat terhormat dan senang dapat memandu jalannya acara pelatihan ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar mendalami tentang Supervisory Control and Data Acquisition atau yang sering disebut dengan SCADA. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam acara ini, serta kepada narasumber kita yang bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Sebelum kita memulai, izinkan saya menyampaikan beberapa hal teknis terkait pelaksanaan acara ini. Pertama, dimohon kepada seluruh peserta untuk menjaga mikrofon dalam keadaan mute selama sesi berlangsung, kecuali saat diberi kesempatan untuk berbicara. Yang kedua, jika ada pertanyaan, Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat menyampaikan melalui fitur chat atau secara langsung saat sesi tanya jawab nanti. Dan yang terakhir, pastikan koneksi internet stabil agar dapat mengikuti pelatihan dengan lancar. Sekian pengantar dari saya, semoga acara pelatihan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara inti kita, yaitu sesi materi yang akan disampaikan oleh Kak, Pak Ferry. Kepada Pak Ferry, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, siap. Ya, terima kasih banyak Mbak Talita. Eh, saya mohon izin mulai ya, kan sudah jam 8 juga. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam di malam hari ini kita bisa kembali bertemu. Ya, kalau ini sesi ketiga pelatihan versi SCADA yang dilaksanakan antara kolaborasi antara NIDA dan juga teman-teman Unsri ya. Semoga apa-apa yang kita ikhtiarkan hari ini untuk bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan hal yang positif dan terbaik gitu ya. Uh, jadi di kesempatan hari ini di sesi ketiga ya kita akan membahas berkenaan dengan SCADA. Kalau dua pertemuan sebelumnya kita membahas dengan terkait PLC atau controllernya gitu ya, yang khususnya versi Siemens, tapi hari ini kita akan membahas berkenaan dengan sistemnya itu SCADA itu sendiri. Sebelum saya mulai, saya boleh tanya ya, ini angkatan berapa ya? Angkatan Unsri, angkatan berapa? Masih kuliah atau udah lulus? Ada yang masih kuliah dan ada yang udah lulus, Kak. Jadi Oh, ada angkatan gitu. 2020 itu baru wisuda, angkatan Hmm. 2021 itu di semester 7 dan angkatan 2022 itu di semester 5. Oke, siap. Oke, berarti beragam ya deh. Ada yang sudah lulus, ada yang masih berkuliah gitu ya. Oke, sebelumnya saya mohon izin juga perkenalkan diri, nama saya Ferry dari NIDA gitu ya. Hari ini diberi kesempatan untuk sharing-sharing berkenaan dengan SCADA dan khususnya eh, kita hari ini pakai software yang bernama Smart ICS. Nah, di grup kita sudah kasih link ya untuk bisa menginstal Smart ICS. Teman-teman ada yang sudah menginstalnya? Kalau sudah, mungkin hari ini kita bisa coba live workshop, sekalian kita coba-coba dan juga sekaligus langsung praktek bagaimana sih kita nge-build, nge-build ataupun nge-create satu sistem SCADA yang tampilannya nanti lewat software SCADA. Oke, tanpa berlama lagi saya izin share screen ya. Oke, screen. Hmm, sudah terlihat kah? Terlihat ya? Sudah, Kak. Oke. Nah, jadi kita ini aja ya, interaktif ataupun bisa
langsung intro aja kalau misalnya teman-teman mau tanya ataupun bisa bertanya di kolom chat kalau memang ada hal yang perlu ditanyakan. Eh, ya hari ini kita akan membahas tentang SCADA gitu ya. Nah, langsung aja mulai. Nah, kalau ngomongin SCADA, mungkin ada yang bisa bantu saya, ada yang masih ingat ataupun bisa bantu saya apa itu SCADA sih? Ada yang bisa jawab? SCADA. Ini anak elektro semua kan ya? Jadi otomasi sepertinya sudah sangat lumrah dengar kata SCADA. Kalau dengan kata SCADA, apa sih yang ada di benak teman-teman gitu? Apa kira-kira SCADA, SCADA? Ada yang bisa jawab? Oke. Pada ini ya, pada merendah kayaknya nih. Ilmunya udah banyak-banyak. Oke, SCADA gitu ya. Kalau kita ngomong SCADA, SCADA kalau secara terminologi gitu ya, kita bisa ambil sebuah pengertian bahwa SCADA adalah kumpulan software dan hardware komponen yang membentuk sebuah sistem. Nah, jadi yang kita garis bawah adalah dia membentuk sebuah sistem ya. SCADA adalah sistem yang satu kesatuan yang dapat mengawasi, mengendalikan, dan mengakuisisi data dalam sebuah proses kendali. Nah, ini ya. Jadi SCADA itu eh, kalau panjangannya ya, kayak tadi Mbak Talita juga udah sampaikan bahwa panjangan adalah Supervisory Control and Data Acquisition, yang dia adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi, kemudian mentransfernya ke sentral dengan membawa data-data dan kemudian ditampilkan pada sejumlah layar operator. Nah, jadi SCADA itu ngomongin sistem gitu ya. Kalau kemarin kita ngomongin PLC-nya atau controllernya, nah SCADA itu lebih jadi satu kesatuan gitu ya. Ada PLC-nya, ada actuatornya, ada sensornya, ada layarnya yang bisa untuk memonitoring dan sebagainya. Nah, jadi SCADA itu lebih luas gitu ya. Kalau kemarin kita bahas PLC adalah controllernya. Nah, PLC adalah bagian dari SCADA itu sendiri. Nah, jadi kalau kita ngomongin SCADA, eh, dia tuh sistem gitu ya. Sistem yang saling eh, satu gitu ya. Satu kesatuan yang tujuannya untuk mengawasi, ya bisa bertujuan untuk jadi supervisor gitu ya, untuk controller, mengendalikan, dan juga data acquisition. Nah, ini sedikit eh, tampilan-tampilan SCADA gitu ya. Banyak yang eh, akhirnya digunakan di industri-industri otomasi gitu ya, untuk mengawasi segala instrumen-instrumen mereka gitu ya. Baik itu controllernya ataupun sensornya dan sebagainya. Oke, itu terkait dengan pengertiannya. Lanjut. Nah, kalau ngomongin SCADA ya teman-teman, jadi SCADA itu punya arsitekturnya gitu atau punya beberapa bagian gitu ya. Yang pertama adalah RTU, Remote Terminal Unit, bentuk prosesor yang fungsinya adalah menerima, mengolah, dan meneruskan informasi dari master station ke sistem yang diatur dan sebaliknya. Nah, RTU ini kita bisa bilang controller ataupun PLC ya tadi ya. Yang saya bilang PLC adalah juga salah satu komponen penting dalam SCADA itu. Jadi kalau kita ngomongin SCADA ataupun PLC, dia termasuk remote terminal unit sebagai prosesornya yang nanti menerima gitu ya, terus diolah gitu ya, dan data-datanya itu bakal ditampilkan eh, di PC ataupun HMI gitu ya, yang sudah disediakan di sistem. Lalu yang kedua adalah MTU. MTU itu Master Terminal Unit. Nah, untuk menampakkan data pada operator, mengirimkan sinyal kontrol ke plan yang berjauhan serta mengumpulkan data dari lokasi yang jauh. Nah, kalau tadi RTU itu adalah PLC-nya, MTU ini servernya gitu ya. Jadi yang layar monitornya yang bisa untuk operator gitu ya atau user bisa ngelihat gitu kondisi-kondisi di lapangan, entah itu misalnya dalam kita ambil contoh satu pabrik gitu ya, pabrik-pabrik yang dia
butuh memonitoring temperatur gitu ya. Nah, di situ nanti di skadanya, di MTU-nya ataupun nanti bakal muncul gitu ya. Ini berapa sih temperaturnya gitu ya. Nah, bisa juga untuk menentukan sinyal kontrol. Nah, kalau misalnya ada satu kondisi di mana motor ataupun aktuator perlu dimatikan. Nah, itu bisa langsung dimatikan di komputer ini ataupun di satu tampilan ini gitu ya. Dan juga mengumpulkan data dari lokasi yang jauh. Nah, jadi SCADA itu uh, ada RTU-nya, ada MTU-nya gitu ya. Terus selanjutnya yang ketiga, SCADA itu punya field device gitu ya, atau plan berbagai aktuator dan sensor yang diawasi dan dikendalikan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, jadi nggak cuma PLC dan juga komputernya, tapi yang dikendalikan gitu ataupun yang nanti dibaca juga ada di sistem SCADA gitu ya. Entah itu motor, valve, ataupun sensor temperatur, pressure, dan sebagainya yang nanti akan dikirim ataupun dikendalikan ya, diawasi, dikontrol sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu yang terakhir adalah arsitektur SCADA adalah communication system. Nah, jadi antara PLC ke PC server itu perlu komunikasi gitu ya. Like kayak kita gitu, kalau kita eh, mau ngobrol biar nyambung, itu perlu ada satu bahasa yang sama gitu ya. Nah, ini SCADA pun kayak gitu, dia butuh protokol yang sama biar dia bisa saling berkomunikasi, biar dia bisa saling ngebaca gitu ya. Yang komputer bisa ngebaca, PLC bisa ngebaca. Nah, jadi ada komunikasi sistem ini jadi arsitektur yang penting ataupun emang ada di SCADA gitu ya. Oke, ini ada 4 arsitektur: RTU, MTU, Field Device, dan Communication System. Nah, lanjut ya, teman-teman. Nah, ini tadi dari 4 itu ya, kita di sini misalnya ada field device-nya ya, ada sensor ataupun relay yang nanti terhubung dengan valve misalnya ataupun motor untuk menyalakan kontaktor dan sebagainya gitu ya. Nah, ini controller yang ataupun eh, field device yang nanti akan diolah data-datanya di PLC gitu ya, di RTU, remote terminal unit gitu ya. Dan dari sini dia akan dihubungkan ke komputer di MTU gitu ya, akan ditampilkan gitu. Misalnya sensor ini berapa nilainya gitu ya. Terus juga kita mau kontrol kontaktor misalnya di sini. Nah, jadi dia saling terhubung satu sama lain dengan sistem komunikasi gitu ya. Sistem komunikasi. Jadi kurang lebih kayak gini sederhananya SCADA gitu ya. Jadi ada yang dikendalikan gitu ya. Terus ada yang ngolah gitu ya, PLC, dan juga ada sistem komunikasinya, dan juga ada yang tempat untuk operator ataupun user bisa ngelihat secara langsung gitu ya, tanpa dia harus ngecek ke tempat sensor ini misalnya. Jadi kalau misalnya tempat sensor ini lebih dari 1 kilo misalnya gitu ya, jadi dia nggak perlu tuh ngelihat nilai sensornya dari langsung sensor, tapi bisa di komputer yang sudah dipasang gitu ya. Jadi dipasang skadanya, terus juga dilihatlah di monitor itu, diberi perintah lah gitu. Terus juga dapatlah data-datanya dari hasil sistem SCADA gitu ya. Dari komunikasi-komunikasi antara field device, terus juga PLC, dan juga PC server. Oke. Sejauh ini teman-teman ada pertanyaan? Ini pelajaran semester 3 ya. Enggak, semester 5 kalau di elektro saya gitu ya. Ya, saya dari elektro juga. Jadi sedikit banyak sebenarnya sama ini yang kita pelajari kita gitu ya, SCADA. Ada pertanyaan sebelum saya mau lanjut? Ini pendahuluan dulu ya sebelum kita masuk ke SCADA Smart ICS-nya. Kita coba recall lagi pelajaran teman-teman untuk masuk ke SCADA-nya. Nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak lanjut, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini kurang lebih kayak pemasangan instrumennya gitu ya. Tadi ada sensor, terus mungkin ada relay gitu ya. Terus ada analog splitter. Analog splitter ini
salah satu instrumen yang digunakan untuk membaca analog gitu ya, membaca data analog. Lalu ada panel data logger. Panel data logger ini satu kesatuan panel yang isinya PLC dan juga segala sistem komunikasi ya. Nanti dari banyak device ini terkumpul dalam satu panel misalnya gitu ya. Nanti akan ditransmisikan, akan ditransfer data-datanya ke PC server. Jadi, lebih kayak gini. Oke, kalau kita ngomongin topologi gitu ya, topologi adalah menjelaskan bagaimana data ditransfer dalam satu jaringan. Nah, jadi eh, kalau tadi kan di SCADA itu dia punya communication gitu ya, punya communication system ataupun sistem komunikasinya. Nah, nanti di pertemuan kedua kita bakal bahas eh, sistem komunikasi yang sering digunakan. Tapi hari ini saya lebih umum aja gitu ya, lebih umum untuk menjelaskan berkaitan dengan SCADA dan juga sistemnya dan dan tadi beberapa arsitektur gitu ya untuk nge-recall aja. Nah, jadi ini kalau ngomongin topologi gitu ya, bagaimana data itu bisa transfer dalam satu jaringan. Jadi saya ambil contoh gitu ya, ambil contoh misalnya dalam satu proyek gitu, dalam satu proyek ada PLC-PLC yang terhubung satu sama lain dari di panel ataupun di tempat yang berbeda-beda gitu ya, dan ini terhubung oleh kabel Ethernet, network switch ataupun hub switch gitu ya. Nah, dan akhirnya terhubung pada PC server ataupun operator workstation nanti. Nah, nanti dari sini juga bakal bisa terhubung iniannya apa? Tampilannya pada satu tampilan mungkin smart TV ataupun sebagainya gitu ya dengan jaringan yang sama. Oke, itu sedikit pengantar teman-teman untuk kita bahas gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke Smart ICS-nya. Nah, Smart ICS ini salah satu software yang digunakan untuk membuat satu tampilan ya, yang tadi tampilan-tampilan yang mungkin bisa digunakan oleh operator untuk mengontrol gitu ya. Terus juga untuk memonitoring dan juga mengambil data gitu ya, mengakuisisi data. Nah, jadi Smart ICS ini satu dari sekian banyak software yang digunakan untuk membangun ataupun nge-build SCADA itu sendiri. Kalau teman-teman sudah nge-install, boleh ya dibuka Smart ICS-nya. Dan kalau memang ada kendala, boleh disampaikan dulu gitu ya. Nanti sambil kita live workshop, saya izin untuk mempraktekkan langsung bagaimana caranya kita ngebuat satu tampilan sederhana gitu ya, yang bisa nampilin satu tanda misalnya lampu dan sebagainya. Saya lanjut dulu ini, kalau misalnya kita masuk Smart ICS gitu ya, kalau teman-teman sudah nge-install, nah dia pilih saja ke icon Smart ICS, nanti bakal muncul misalnya kayak gini, halaman seperti ini, teman-teman pilih advance aja, lalu klik continue gitu ya. Nah, baru sudah muncul kayak gini, masuk sesuai username dan password teman-teman gitu. Nah, kurang lebih nanti tampilan ini tampilan yang sudah ini ya, tampilan Smart ICS yang sudah dibuat ataupun sebelumnya sudah di-create gitu. Tapi intinya di Smart ICS ini ada beberapa tampilan. Pertama adalah nanti kita bisa ngebuat satu dashboard gitu ya. Dashboard yang kita bisa custom sedemikian rupa dan cukup mudah untuk para pemula. Pun juga saya juga belum lama kenal dengan Smart ICS, tapi kalau lama-kelamaan nanti bakal lebih familiar dan juga lebih mudah gitu ya. Karena dia nggak perlu coding, dia nggak perlu bikin apa ya, ya coding-codingan kayak gitulah. Jadi tinggal drag and drop, kita bisa ngebuat satu sistem ataupun ngebuat satu tampilan SCADA. Lalu nanti ada event log juga. Nah, ini salah satu yang tadi ya, fungsi dari SCADA adalah bisa ngelihat riwayat gitu ya. Jadi adanya event log ataupun riwayat ini kan bisa membuat operator ataupun user itu bisa mengidentifikasi
mengidentifikasi kesalahan-kesalahan ataupun troubleshooting yang bisa dilakukan kalau ada event log. Lalu ada trend lines juga. Trend lines ini seperti grafik gitu ya, grafik-grafik yang nanti bisa muncul. Nah, itu juga salah satu fitur yang bisa digunakan untuk melakukan identifikasi. Lalu ada report. Nah, report ini pun sama ya. SCADA itu kan tadi data acquisition. Jadi bisa mengambil data terus nge-report. Terreport lah dalam satu report. Misalnya saat itu terjadi apa gitu. Jadi bisa dilakukan satu troubleshoot yang tepat. Lalu ada diagnostik, ada setting, dan about. Nah, ini salah satu menu navigasi baru di Smart ICS. Nah, ini tampilan event log-nya kalau misalnya kita sudah isi, gitu ya. Ya, trend lines gitu ya. Coba trend lines, nah, kurang lebih kayak gini. Nanti trend lines-nya, ini kita akan coba gitu ya. Nah, ini tampilan settingnya, ada data source yang mengatur data yang masuk ke Smart ICS untuk menjadi parameter terbaca. Lalu ada user, bagaimana kita untuk bisa nambahin akses pengguna pada Smart ICS. Lalu ada sistem setting dan license. Oke, pengantar selesai. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita masuk ke Smart ICS-nya? Cukup ya? Ya. Oke, langsung aja eh, kita akan masuk ke live workshop-nya. Bagaimana kita bisa meng-create satu apa ya? Satu tampilan SCADA yang coba kita buat. Silakan kalau teman-teman punya yang sudah install Smart ICS bisa dibuka ataupun bisa kita coba sama-sama gitu ya. Oke, saya taruh sini. Saya screen lagi ya. Bentar. Oke, bentar-bentar. Nih, nggak pertanyaan ya? Kalau nggak lanjut dulu. Oke. Terlihat ini saya? Terlihat kah? Terlihat ya? Terlihat Kak Aman. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau bisa tadi kita sudah ngebuka Smart ICS-nya, beginilah sedikit banyaknya eh, tampilan dari Smart ICS. Ini sudah yang saya tambah-tambah gitu ya. Tapi kalau misalnya belum tambah-tambah, biasanya masih kosong. Nah, saya jelasin tadi lagi ya. Kalau kita buka menu baru di sini, nah dia bakal ada dashboard-dashboard yang kita buat di sini. Terus ada event log tadi ya yang saya jelasin. Terus juga ada trend lines. Nah, ini yang buat nampilin grafik-grafik gitu ya. Ntar aja kita punya report, diagnostik, ada data source gitu ya. Nah, data source ini nanti yang bakal kita gunakan untuk bisa ngebaca data gitu ya. Entah itu dari protokol Adaptel, Modbus Client, MQTT, OPC UE, SNMP, dan sebagainya. Kalau Modbus Client, teman-teman sudah familiar kah dengan kata Modbus? Modbus, pada dengar? Modbus Client. Oke. Nah, terus di setting juga ada user dan sebagainya gitu ya. License-nya. Nah, ini sedikit banyak ya. Saya mau jelasin. Oke, untuk hari ini kita akan coba teman-teman membuat satu buah tampilan. Ya, kita ambil suatu tampilan seperti ini gitu ya. Tampilan sederhana dengan ada satu dashboard gitu ya. Satu dashboard tampilan sederhana yang isinya adalah status running, stop,
auto manual dan juga mungkin data analog yang berubah-ubah gitu ya. Nah, kita akan masuk ke step-step gitu ya, bagaimana akhirnya ngebuat satu dashboard sederhana. Tapi nanti kalau memang lebih apa ya, kalau sudah terbiasa nanti bakal familiar lah dengan Smart ICS. Oke. Nah, untuk memulai ngebuat dashboard seperti itu teman-teman, yang pertama kalian lakukan adalah di sini, edit dashboard. Nah, jadi di sini kita bisa ngebuat sebuah dashboard gitu ya. Tanda pensil kecil di sini untuk kita ngedit dashboard. Anggap saja ini dashboardnya kita belum ada dashboard gitu ya. Karena ini buat contoh, jadi saya nggak hapus gitu ya biar gampang. Nah, anggap kita belum ada dashboard. Kita belum ngebuat dashboard sama sekali. Untuk membuat dashboard yang pertama adalah kita pilih di sini. Kita pilih tanda plus, lalu pilih create custom dashboard. Dia akan muncul sebuah grid gitu ya. Sebuah tampilan grid yang kotak-kotak. Dan di sini bisa kita pilih, kalau kita klik di sini, dia akan muncul propertiesnya gitu ya. Bahwa ini dashboard, dengan dashboard size bisa dipilih. Ada boleh mau bisa mobile portrait gitu ya, ataupun mobile landscape dan sebagainya. Di sini kita coba full HD. Nah, alias ini buat kita ubah namanya, misalnya kompak satu gitu ya. Nanti kita akan ngebuat satu dashboard latihan ya, latihan satu gitu ya. Oke, kita sudah membuat satu buah dashboard kosong ya untuk kita nge-create tampilan di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah klik di sini. Teman-teman bisa tambahin klik kanan. Nah, di sini tambah add card free layout. Nah, benar bisa pilih yang lain juga bisa ya. Entah itu add card map layout. Nah, ini kalau misalnya map layout ini bentuknya maps kayak gini gitu ya. Tapi biasanya saya ngebuatnya pakai add card free layout. Nah, dia akan muncul satu background kosong yang bisa digunakan untuk ngebuat eh, tadi tampil tadi. Nah, ini bisa diatur gitu ya. Atas bawahnya tuh segala panjang pendeknya. Nah, di sini tinggal di ini aja. Disesuaikan dengan garis batasnya gitu ya. Biar sesuai dengan lalu oh, oke. Nah, kalau sudah ini bisa di save sambil di save gitu ya, save. Nah, dia bakal muncul kayak gini. Satu tampilan kosong. Nah, gimana caranya biar ada background kayak gini? Nah, caranya gampang teman-teman. Kita buka lagi tadi dashboard tadi, latihan satu tadi. Terus kita edit lagi. Nah, klik di free layout ini, klik kanan, add widget. Nah, di add widget ini banyak teman-teman. Jadi kita nggak perlu apa ya? Tadi nggak perlu coding, nggak perlu eh, susah-susah. Tapi Smart Teachers itu sudah menampilkan ataupun memberikan satu widget yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, yang pertama mungkin untuk membuat background kita bisa tambah image gitu ya. Nah, image itu ada di common, terus pilih image. Nah, nanti akan muncul di sini image. Nah, image ini biar jadi background kita ini dulu apa sesuaikan juga dengan selebar ini ya, selebar backgroundnya. Oke, ya. Nah, kita perlu pastikan gitu ya, kita ngeklik image-nya. Nah, biar propertinya. Nah, di widget image ini dia akan ada pilihan gitu ya. Di sini kita bisa nge-upload, nge-upload gambar yang mau kita masukkan ke Smart ICS ataupun ke dashboard kita. Caranya bisa klik di sini. Nah, di sini gambar-gambar yang sudah saya upload, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau upload, tinggal upload aja sih, upload image.
Terus di sini tambah alias, misalnya latihan 1, misalnya gitu ya. Latihan 1, upload file, pilih file apa yang teman-teman mau. Jadi misalnya ini saya open, share, upload. Nah, dia bakal muncul di sini. Nah, kalau untuk milih, misalnya saya mau milih gambar ini, teman-teman, klik ya di sini, lalu oke. Dia akan menyesuaikan gambar gambarnya sesuai dengan panjang image ataupun lebar image yang tadi kita sudah sesuaikan. Nah, kita sudah bisa ngebuat satu background ya, background khusus untuk ini. Kalau mau nambah gambar-gambarnya juga bisa gitu ya. Atau lebih mudahnya kalau teman-teman mau ngebuat satu suatu tampilan seperti ini bisa menggunakan Figma gitu ya, ataupun desain kayak Canva dan sebagainya, terus tinggal ditambah image, lalu di-upload. Udah gitu aja bisa, tanpa harus ngebuat banyak kayak gini. Tapi karena latihan hari ini coba untuk ngebuat manual gitu ya, secara manualnya, kita akan coba gitu ya. Nah, kita udah berhasil ngebuat backgroundnya gitu ya. Caranya adalah tadi kita menggunakan satu widget image dan nanti bakal di-upload gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan ngebuat satu judul kayak gini ya. Judul dengan ada namanya ataupun teksnya. Caranya teman-teman buka lagi dashboard latihannya. Jangan lupa diedit. Nah, edit terus pilih free layout, karena di free layout ini image-image atau widget-widget itu akan masuk gitu ya. Jadi dalam satu folder namanya free layout ini gitu ya. Nah, kita klik kanan add widget. Nah, untuk ngebuat kotak tadi kita pilih primitif, teman-teman. Primitif. Ini ada primitif. Terus pilih primitif rectangle. Nah, dia akan muncul di sebelah sini. Terus kita drag aja. Nah, kalau kita lihat di primitif rectangle ini gitu ya. Nah, kalau kita collapse dulu ya biar gampang. Dia ada properties, yang pertama adalah border. Nah, border ini untuk nambah ujungnya ya, samping-sampingnya gitu ya. Kita mau pakai ujungnya atau enggak. Misalnya gitu. Type-nya solid, dash dan sebagainya, warnanya gitu ya. Nah, terus yang kedua ada shape-nya ataupun bentuknya gitu ya. Bisa dari kita ganti entah itu warna gradien ataupun warna solid, itu terserah gitu ya. Nah, ini misalnya kita kalau sama tadi warna kayak gini ya. Terus ini warna juga bisa kita atur, bisa lebih gelap ataupun blur, bisa gitu ya. Nah, terus di sini ada radius. Radius itu kayak apa sih namanya? Tepi-tepi gitu ya. Kita mau kayak membuat sebuah tepi. Nah, dapatlah kita satu tarik ini, terus disesuaikan aja, bisa langsung pakai mouse atau di propertiesnya gitu ya. Nih, di sininya tambah sesuai. Oh, ini pindah ke kanan, ini atas bawah, ini nambah panjang, ini nambah atas bawah gitu ya. Nah, tinggal dimainkan aja. Oke, kita punya satu ini, terus tambah lagi tadi ada teksnya gitu ya. Teksnya teman-teman lagi free layout, klik kanan, add widget, terus pilih dia dari common text note. Nah, hati-hati, kalau text note itu ada nggak kelihatan gitu ya. Kita klik, dia ada di sebelah sini nih. Nah, ini ya. Kalau kita klik, pastikan teman-teman ngeklik widget yang benar, terus akan muncul properties. Nah, di sini bisa kita klik di sini. Misalnya, ini bisa kita full gitu ya, biar ketahuan apa yang akan kita tulis. Running motor 1 misalnya. Nah, dia kan kecil ya. Kalau kita mau ubah,
kita drag dulu gitu ya. Terus mungkin kita bold, terus ininya digedein maksimum, warnanya kita mau ubah jadi putih. Nah, silakan gitu ya. Nah, ini tinggal disesuaikan. Set. Oke, taruh sini. Oke, gitu ya. Nah, oke. Nah, misal kita buat kayak gini ya. Ngebuat satu dashboard yang bisa kita gunakan. Nah, dari sini kita bisa ini juga sih ya. Ini kalau kita kunci dia bakal nggak bisa diedit apa-apa gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ngunci ataupun ya kalau teman-teman pernah desain gitu ya, pasti ada kayak kunci itu biar dia nggak bisa diedit ataupun nggak bisa dipindah-pindah gitu ya. Nah, ya kalau misalnya kita mau grouping juga bisa gitu ya. Ini kita klik CTRL terus di drag aja, dia bakal bisa group ataupun kayak gini langsung bisa kita ubah ataupun kita pindah-pindah gitu ya. Kalau grup tinggal di grup aja gitu ya. Oke. Nah, lanjut ya. Kita percepat untuk membuat satu kayak gini juga yang apa? Ada layar-layar gitu ya. Ada 3 layar. Sama buatnya teman-teman. Ini bisa langsung aja di sini saya ungroup ya. Kalau misalnya kita mau buat yang warna yang sama gitu ya, kita clone aja langsung bisa di sini clone, terus disesuaikan gitu ya. Ini bisa langsung teman-teman buat 3 gitu ya, silakan. Terus saya nanti bakal buat satu-satu dulu biar langsung di cloning aja. Nah ini juga kalau misalnya ini tinggal di drag, ini bisa kita ratain kiri kanan gitu ya. Kita bisa ratain atas bawah biar dia rata, ataupun bisa kita samain iniannya di sini. Misalnya kita berapa 500 gitu ya. Nah dia bakal kayak gini. Misal kayak gitu. Kalau kita mau buat sekaligus 3. Tapi saya atu-atu dulu ya biar nanti gampang. Jadi kalau sudah dapat, kalau kita ngebuat satu dashboard yang identik, kalau di Semantic CS lebih mudah kita buat satu dulu, nanti kita bakal cloning aja, gitu ya. Tinggal ubah-ubah ataupun ubah-ubah sedikit. Oke, nah kita punya satu kayak gini. Kita buat satu, ada 3 layar ya, ada 3 layar. Satu lagi juga mungkin bisa lihat sini, di cloning aja. Terus warnanya mungkin kita ubah ya, banyak jadi lebih gelap di primitif ini ini jadi warna saling ini ya. Nah, misalnya warna ini gitu ya, kita sesuaikan. Oke, terus juga kalau gitu bikin satu lagi gitu ya, bisa clone aja lagi, di cloning terus diubah, cloning warnanya kita ubah lagi, lebih sekarang lebih ini ya, lebih putih. Nah misalnya kayak gini. Nah, oh, sini ada berapa? Misalnya 6 itu 2 3 4 5 6. Sini ada juga garis gitu ya. Nah, garis juga sama, teman-teman tinggal bisa di cloning-cloning aja kalau misalnya nggak mau susah gitu ya. Cloning-cloning aja, ini dijadiin satu
garis, misalnya ini. Oh, ininya kita nolin ya biar nggak ada radiusnya, misal. Terus ini warnanya putih, misal gitu ya. Sep. Terus kita sesuaiin. Oh, biar jadi kayak ini ya. Oke. Nah, pindahinnya cukup effort juga ya. Nah, pindahin dulu, baru kita sesuaikan. Oke. Nah, nanti bisa dirapi-rapihin gitu ya. Sesuai. Nah, terus apa lagi di... Terus di sini ada run tag apa? Teks lagi ya. Teks run sama ada satu widget lampu. Nah, kita buat dulu. Di sini ini bisa di cloning dari sini aja gitu ya kalau kita nggak mau ribet. Cloning ini diubah. Nah, karena warnanya putih, jadi di dashboard editnya warna putih, hati-hati. Dia bukannya hilang tapi dia warna putih, jadi nyaru sama ini ya. Nah, tinggal kita mungkin kecilin dulu jadi very big. Terus ini ganti jadi run. Nah, jangan lupa di drag gitu ya biar kelihatan run. Nah, ini disesuaikan. Set. Terus kita taruh sini run. Terus kita tambah satu widget lampu gitu ya untuk menandakan bahwa status dari run ini menyala gitu ya. Kita free layout, klik kanan, add widget. Dia ada di indikator, pilih indikator lamp. Nah, di sini. Nah, indikator lamp ini kalau kita buka propertiesnya, ya, dia pertama suruh pilih parameter. Nah, parameter ini yang nanti penting buat kita buat bikin tag gitu ya. Tag-tag ataupun nanti dari PLC kita mau ngebaca apa, kita mau ngontrol apa. Nah, itu insya Allah di pertemuan besok, pertemuan Selasa ya, pertemuan keempat, kita bakal bahas gitu. Tapi kalau ini kita pakai tag dari demo ataupun demo dari Smart ICS-nya ya. Jadi nggak langsung dari PLC, tapi kita pakai yang punya demonya Smart ICS dulu biar benar-benar tergambar gitu Smart ICS itu seperti apa sih. Nah, di sini pilih indikator gitu, parameter gitu ya. Nah, kalau misalnya discrete ataupun digital, biasanya kita pilih discrete output aja deh. Discrete output gitu ya. Discrete output. Misalnya saya mau pilih discrete output yang belum kepake. Ini berarti belum kepake sih, tapi saya mau pilih discrete demo 003, discrete output 1. Oke. Nah, di sini bakal kita ngebuat satu tag ya, satu sebuah tampilan tapi dari tag demo gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat lagi ini bisa diatur gitu ya indikator colornya. Jadi kalau misalnya kita bisa ngatur kalau misalnya mau warna kalau menyala mau warna hijau atau warna apa. Kalau misalnya mati mau warna apa itu bisa. Kita unchecklist dulu inheritnya. Inheritnya kayak default gitu ya. Nah, ini tinggal dipilih di sini. Nah, values values ini untuk menentuin. Di sini bisa nentuin nih warna apa yang nanti bakal muncul kalau misalnya kita atur gitu ya. Kita pilih conditionnya dulu. Nah, condition maksudnya kalau di sini value-nya sama dengan 1, 0 ya. Kalau dia value-nya 0, dia bakal warna merah. Terus yang keduanya adalah kalau dia value-nya sama dengan 1, warnanya adalah hijau.
ini berkaitan dengan data digital gitu ya. Data digital, data ya data digital gitu ya, yang bitnya 1 0. Nah, nanti kita bakal udah kalau nggak salah udah dibahas di PLC gitu ya. Yang kalau misalnya bit itu kan 1 dan 0 gitu ya. Kalau dia mati mungkin value-nya 0, kalau dia nyala value-nya 1. Nah, kita gunakan itu untuk ngebuat satu tampilan bahwa nanti kalau kondisinya 0 dia bakal berwarna merah, kalau kondisinya sama dengan 1 dia warna hijau. Oke, kita sudah ngebuat satu tampilan yang sama seperti ini. Sisanya tinggal kita cloning aja teman-teman. Nah, untuk cloningnya ya, kan sini kita butuh 6 gitu ya, butuh 6 ini. Untuk mudahnya gitu ya, coba kita eh, satukan ini nih, 4 widget ini jadi satu grup, biar kita bisa cloning secara langsung gitu ya. Caranya bisa CTRL. Nah, kalau CTRL ini kan dia bakal semuanya nih, dia bakal ke gedrak semua ini. Nah, kita mungkin pilih yang nggak mau kita jadiin satu grup. Atau bisa juga kita pilih satu-satu. Misalnya ini, run ini, terus kita klik CTRL, klik sama primitive rectangle ini, terus ini, sama ini, terus kita klik kanan, jadiin grup. Sini bakal kelihatan run itu ketutupan ya. Nah, ketutupan kita tarik dia ke bawah, atau biasa kalau kita desain namanya bring to front ya. Ya, kayak gitulah. Jadi, majuin ke depan biar dia kelihatan lagi gitu ya. Nah, udah kayak gini dia udah satu grup teman-teman. Kalau udah satu grup kayak gini, dia bakal show kayak gini. Kayak kalau teman-teman ngedesain ini nggak pernah desain gitu, ya, entah itu Canva ataupun Figma, pasti bakal mudah untuk bisa ngeliat kalau grup itu misalnya ada apa aja di sini. Nah, ini kalau satu grup ini bisa kita cloning jadi 6 misalnya gitu ya. Kita cloning dulu. Eh, salah ya. Oke, ini kita cloning lagi 2, kita cloning lagi 3 sampai 6 ya. Kita cloning, terus kita cloning lagi. Nah, sudah sampai 6. Nah, ini kan masih berantakan gitu ya. Nah, caranya biar nggak biar dia presisi tadi, klik gambar ini. Nah, dia bakal apa bahasanya? Ini ya, biar bisa kita atur klik CTRL sama klik ininya gitu ya. Klik yang mau kita atur. Nah, ini bakal muncul ya. Bahwa grup satu, ini grup satu, ini grup 2, grup 3, grup 4, 5, dan 6 ini sudah kita coba atur kita lebih line left biar dia rata kiri. Terus dia bakal, kalau kita line top, dia bakal muncul berbarengan gitu ya. Tapi coba kita atur di sini range by step jadi 50 misalnya. Oh, masih kurang ya. 50 kurang 100 misalnya. Oh, kelebihan bisa udah 70 misalnya ya. Nah, misal kayak gini. 40 kali ya. Biar dia range-nya. Nah, ya. Oke, kita udah punya ini. Tinggal diubah-ubah aja namanya. Kalau yang tadi ini run, apa ya? Ini ada stop, auto, manual, RPM, voltage. Tinggal diubah-ubah aja. Itu ya. Nah, karena dia masih satu grup, jadi teman-teman harus jeli gitu ya. Apa yang kalian pilih atau mau edit. Kalau mau edit teks berarti pilih di grup satu teks. Ini 2 grup, pilih yang teks. Nah, disinilah kita edit. Run, ini stop. Terus
Di grup 3 text note ini auto misalnya. Auto. Oke. Di grup 4 pilih text note juga, ini manual misalnya. Nah, tinggal diperpanjang. Set. Ini grup 5. Grup 4 ya. Grup 5 ya. Grup 5 text note misalnya apa? RPM. Tinggal diatur. Terus grup 6 text note RPM tadi voltage misalnya voltage. Nah, oke. Run stop. Stop. Oke, kita udah buat. Nah, di sini yang berbeda adalah kalau RPM dan voltage itu pakai angka gitu ya, pakai data analog misalnya. Kalau kita di demo ini. Nah, kalau untuk menampilkan analog, data analog, widget analognya kita tinggal pilih di sini, tinggal ubah ya. Bisa klik ini, mungkin hapus dulu indikator lamp-nya ya, boleh dihapus. Terus yang ini juga dihapus ya, tinggal sesuaikan aja ya, boleh dihapus atau boleh diganti, bisa langsung juga diganti, tapi ini saya milih hapus aja. Terus kita pilih layout lagi di sini, add widget, terus pilih analog. Nah, analog chip. Nah, ada di mana dia ada di atas. Nah, kalau kita pilih analog chip, properties yang ada di sini cukup banyak teman-teman. Kalau kita collapse dulu ya, kita coba collapse dulu biar gampang. Nah, oke, udah collapse. Nah, hal yang pertama yang pasti pilih parameternya. Nah, karena kita di demo gitu ya, pakai demo gitu ya. Misalnya voltage. Kita mau pakai voltage. Anggaplah pakai voltage yang ini ya. Nah, kita udah pilih parameternya. Terus di sini adaptif itu untuk menyesuaikan gitu ya. Lebih gedein aja, adaptif. Terus captionnya bisa dihapus kalau misalnya nggak mau diiniin. Checklist aja, desimal ini adalah angka di belakang komanya. Mau kita ubah 4 ataupun 3 ataupun nggak ada koma, silakan. Saya mau ada koma 1 misalnya. Show unit ini adalah satuannya ya, satuannya kita mau hapus, silakan. Terus juga alignment ini rata kiri, rata kanan, atau tengah ya, tengah. Set type ini berkaitan dengan tanda ya, nanti yang bisa kita gunakan. Misalnya kalau kita pilih outline berarti nanti warnanya mungkin cuma di tepi-tepinya aja. Kalau off berarti nggak ada warnanya. Kalau standar bisa kita ubah nih. Nah, standar ini. Ubah warnanya di sini di shape color. Nah, inherit ini tinggal di unchecklist kalau kita mau ubah tanda plus value. Nah, ini juga jadi hal yang menarik di Smart ICS gitu ya. Jadi kita bisa ngebuat satu tampilan, misalnya satu widget ini, kita voltage ini misalnya dia dalam kondisi alarm ataupun kita atur height limitnya, dia akan dikasih warna apa gitu ya. Ataupun dia lagi low, warnanya apa. Ataupun dia dalam kondisi alarm, warnanya apa. Nah, jadi bisa dipelajari teman-teman, tinggal di explore aja gitu ya. Nah, kalau di sini saya coba karena nggak pakai alarm dulu, coba dipakai other aja, terus ubah warnanya jadi warna hijau. Nah, dia akan muncul kayak gini. Kalau ini adalah text color gitu ya. Text color ini kalau kita inherit warnanya ya, warna ininya ya yang berubah. Ini juga sama. Kalau misalnya dalam kondisi apa huruf ataupun angka ini berubah jadi warna apa gitu ya.
inherit ya nggak apa-apa lah kalau ini. Nah, ini bisa di unchecklist kalau misalnya dalam kondisi attention itu kayak kalau misalnya dalam satu kondisi dia terputus komunikasinya gitu ya. Nah, Semantic Jazz bakal ngasih tanda seru bahwa ini terputus. Ini saya ini. Nah, kita masukin di sini. Set menyesuaikan. Nah, oke. Nah, ini tinggal kita cloning, teman-teman, cloning, taruh di sini, misal gitu ya. Nah, ini diubah misal tadi parameternya diubah ya. Kalau tadi voltage ini RPM, kita coba ngambil ini lah ya. Saya pernah buat temperatur ya, temperatur. Nah, kita ambil satu contoh temperatur misalnya gitu ya, biar dia ini aja. Nah, ini tinggal rapihin aja teman-teman sesuai keinginan gitu ya, dirapihin. Nah, udah kayak gini nih, kita mau ngatur gitu ya, mau ngatur ini nih biar bisa on off misalnya, ataupun bisa berubah warnanya. Nah, pilihnya di sini karena kita pakai demo ya. Jadi kita ngebuat satu switch sendiri gitu ya. Tapi di minggu depan, insya Allah bakal kita coba pakai switch langsung dari PLC, dari program PLC, jadi bisa ngekontrol gitu ya. Dari Smart Chassis bisa ngekontrol langsung ke PLC-nya. Dan tentu PLC-nya nanti bakal ngasih perintah ke aktuator ataupun yang mau kita kontrol gitu ya. Nah, karena ini masih demo, kita bakal buat satu ini ya, ngebuat dua buah switch yang tamaran stop, yang kedua atau manual, biar dia bisa muncul gitu ya, ataupun ngasih perintah. Kalau dalam kondisi running dia warna hijau, kalau dalam kondisi stop dia warnanya merah. Kalau dia dalam kondisi auto warnanya hijau, kalau manual merah. Oke. Caranya buka dashboard, terus pilih edit lagi. Nah, sini free layout diklik, klik kanan, add widget, comment dia. Dia dari comment terus pilih comment button. Di comment button ini, nah kalau kita collapse dia pilihannya ataupun propertiesnya cukup banyak juga ya. Jadi perlu diperhatikan. Nah, yang pertama pilih parameter. Nah, pilih parameternya karena tadi kita ngebuat satu tag yang sama run stop ini ya. Jadi kita kalau saya cek dulu. Ini discrete 9, ini discrete ya. Coba discrete 9 juga oke. Jadi kita ngebuat tag ini sama gitu ya. Kalau ini kan di tag indikator lampu dia ada discrete output 1. Maka di sini juga harus stop ini discrete input 1, output 1 ya. Nah, indikator lampnya discrete output 1. Oke, sama ya. Nah, tinggal kita ini juga ubah jadi discrete output 1. Discrete output 1, jangan lupa dia demo 3 ya. Ya, demo 3 discrete output 1. Harus sama. Oke. Terus adaptif ini hapus. Misal ask for confirmation ini kayak are you sure dan sebagainya dihapus, unchecklist saja, ikonnya hapus. Terus rata tengah boleh. Nah, ini tinggal dipilih misalnya ini
kita kasih label run kalau value-nya 1. Oke, terus ditambah dia bakal stop kalau value-nya, bentar dulu. Dulu ya, saya cek dulu. Oh, tidak salah. Oke, dia run stop benar. Dalam satu. Run stop. Nah, kalau dia 0. Oke. Kalau misalnya nilainya 1, dia bakal run. Kalau stop, dia bakal ngeluarin values 0. Tinggal kita atur warnanya mau gimana kalau nanti kondisi apa gitu. Nah, ini tinggal atur misalnya kalau warna hijau jadi ya. Nah, selected selected gini aja. Oke, udah default aja ya. Nah, kalau kayak gini kan masih belum ini ya. Masih masih nggak sesuai. Maka kita atur dulu di sininya di indikator lamp-nya gitu ya. Condition. Nah, conditionnya yang ini dihapus, biarkan dia di indikator lamp ini nilai 1 aja yang bakal jadi warna hijau. Nah, sebaliknya kalau stop, kita atur juga. Terus indikator lamp. Nah, kalau sini sebaliknya. Ini biarkan dia merah. Oke, kita atur. Coba kita stop, kita run. Oh, masih hijau ya. Oke, ada yang masih belum sesuai nih. Nah, perlu jeli makanya kalau smart chess gampang tapi perlu jeli buat kita ngasih tag-nya. Nah, ternyata belum kehapus ya. Belum kehapus. Oke, ini jangan lupa di save gitu ya. Stop, run. Stop, run. Nah, ini kenapa masih ikut? Karena dia masih satu tag yang sama gitu ya. Nah, nanti kita ubah. Nah, kita udah berhasil ngebuat yang run stop, kita buat yang manual sama gitu ya. Manual. Ini run stop kita terus ini misalnya stop, terus ini cloning, ininya diubah jadi output 2, terus yang autonya indikator lainnya diubah juga, samain kayak yang ini output 2, yang ini juga sama diubah jadi out 2. Nah, tinggal di edit. Kalau yang tadi warnanya hijau, dia harus kita hapus eh ini conditionnya 1 ya. Kalau misalnya mau warna hijau aja, hop. Terus kalau ini kita atur indikator lamp, condition hijaunya hilang. Oke, ini yang diubah. Ini jadi auto kalau ngasih value-nya 1, bakal manual kalau ngasih value-nya 0. Oke. Nah, auto, manual. Run, stop. Nah, warna ininya beda ya. Nah, ini tinggal ubah-ubah aja sih nanti di ini teman-teman. Kalau misalnya mau milih ini warnanya di apa gitu ya, nanti tinggal ubah-ubah. Intinya kita bisa ngebuat satu ini gini. Kalau misalnya auto, dia bakal kepilih gitu ya, warna biru. Nah, ini terbalik doang aja. Tinggal diubah nanti.
Intinya kayak gitu. Nah, kalau kita buat jadi banyak, tinggal di ini aja, CTRL. Oh ya, jangan lupa diedit ya, edit device. Terus di CTRL tekan, kita drag semua, jadiin satu grup. Jadiin satu grup, set, lalu kita cloning. Nah, tinggal diubah parameternya deh. Nah, gampang kan? Nah, tinggal di ini deh, tinggal di misalnya samain. Terus juga arahnya, dia nggak kepilih. Oke, taruh 1, 2, 3. Oh, pilih dia. Nah, drag, set. Oh, jadi kecil ya, jadi kecil. Nah, tinggal diatur-atur aja gitu ya. Ah, eh, udah deh. Nah, ini tinggal dirapiin aja teman-teman. Nah, sisanya, kok misalnya ini nggak kelihatan tadi, dia harus dikeluarkan. Kalau misalnya udah selesai, ungroup aja gitu. Mau kita ungroup biar lebih gampang. Ungroup. Nah, jadi ini dia ke himpit gitu ya. Tinggal dimasukkan aja. Nggak kelihatan ya. Tetap nggak kelihatan ungroup. Nah, intinya gitu ya. Kalau misalnya ini nggak kelihatan, tinggal di bring off apa front gitu ya. Bring front kalau nggak salah. Pokoknya intinya dia harus dikedepanin karena dia dibuatnya lebih dulu gitu ya. Nah, oke. Gitu, teman-teman, kayak ngebuat satu sistem ataupun ngebuat satu tampilan SCADA di Smart ICS. Mungkin hari ini sederhana aja, jadi buat gambaran aja buat teman-teman gimana caranya ngebuat satu buat tampilan karena waktunya sangat terbatas gitu ya. Dan kita cuma ada satu sesi lagi. Harapannya teman-teman bisa coba-coba Smart ICS-nya, terus ngebuat satu dashboard, entah itu ada tampilan start stop dan sebagainya itu bisa ya. Nanti saya juga mungkin kasih satu video yang bisa buat pelajaran teman-teman, bisa ngebuat satu dashboard ya. Di situ lebih jelasnya. Di malam hari ini itu aja sih. Jadi untuk minggu depan, insya Allah kita bakal lebih kompleks lagi dengan ngebuat satu dashboard yang kita ambil dari data PLC. Nah, nanti kita pakai satu protokol namanya Modbus Client. Nah, dari situ bisa apa ya, ngekontrol dan juga ngebuat eh membuat satu dashboard yang sesuai dari PLC-nya. Oke, kalau nggak ada, silakan. Kalau ada pertanyaan, boleh teman-teman ditanyakan. Mungkin saya kembalikan dulu ke Mbak Dalita. Baik, terima kasih Kak Ferry. Bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung raise hand aja. Iya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Berarti minggu depan tinggal PR-nya ngebuat itu aja ya. Sepertinya juga minggu depan, buat minggu depan ya, Selasa ya. Selasa kita ketemu lagi, tapi insya Allah lebih tadi
kita bakal pakai PLC biar sekalian langsung. Kalau di industri biasanya kayak gitu. Kita langsung coba dari PLC karena ini cuma demo. Ya sedikit banyak cuma bisa nampilin sederhana aja gitu ya. Intinya cuma mau ya teman-teman tahu Smart ICS itu fitur-fiturnya banyak. Fitur-fiturnya bisa digunain mungkin kalau yang belum lulus bisa digunain buat jadi bahan skripsi gitu ya. Jadi satu apa namanya media gitu ya yang bisa digunakan itu boleh banget gitu ya. Mungkin bisa digunain buat skripsi ataupun kalau teman-teman yang udah kerja di bidang otomasi juga bisa gunain Smart ICS ini untuk jadi salah satu software yang bisa digunakan untuk menampilkan SCADA. Oke, Mbak Talita, kalau misalnya nggak ada, bisa ditutup. Zoom. Baik, terima kasih kepada Kak Heri yang telah berbagi ilmu dan pengalaman berharga serta memberikan wawasan baru yang sangat bermanfaat. Saya juga ucapkan terima kasih banyak pada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam pelatihan PLC dan SCADA pada malam hari ini. Semoga pelatihan malam ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Dengan ini saya akhiri pelatihan kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan selama berlangsungnya acara. Recording stopped. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Insya Allah ketemu Terima lagi kasih ya. Kak Ferry. Oke, aman. Terima kasih.